Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan 4 tahap dalam percintaan. Nah, setiap orang pasti pernah merasakan cinta, karena cinta merupakan anugerah yang Allah berikan kepada hati manusia. Setiap orang pernah merasakan jatuh cinta. Namun, tahukah kita bahwa dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulnya membuat 4 tahapan dalam percintaan. Yang ini harus kita lakukan satu tahap demi tahap. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Tahap yang pertama adalah luruskan niat. Ketika kita jatuh cinta mencintai seseorang, maka yang paling penting adalah luruskan niat. Apa niat kita mencintai dia? Kenapa kita bisa mencintai dia? Kita luruskan niat dulu. Karena sesungguhnya apa yang akan kita dapatkan itu tergantung dengan niat dalam diri kita. Kalau cinta kita itu diniatkan hanya untuk bersenang-senang saja, mungkin kesenangan itu akan kita dapatkan. Tetapi dalam percintaan ini tidak akan ada keberkahan. Jadi cintanya hanya cinta duniawi, tidak bersifat cinta ukhrawi. Maka ketika kita jatuh cinta, maka kita luruskan dulu niat. Bahwasanya semoga saja dengan cinta yang kita lakukan dengan dia, dengan orang yang kita cintai ini, bisa menimbulkan keberkahan dengan niat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Niat ketika jatuh cinta itu adalah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan ketika kita mencintai seseorang malah berniat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Cintai sesuai dengan porsinya. Nah, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa mencintai seseorang itu jangan berlebihan. Jangan sampai cinta kita terhadap seseorang mengalahkan cinta kita terhadap Allah dan pada Rasulnya. Maka ahbibaka haunamma. Kita itu harus mencintai seseorang itu sekedarnya saja. Di mana kita harus memberikan porsinya. Bagaimana kadar cinta kepada keluarga kita? Bagaimana kadar cinta kepada sang istri? Bagaimana kadar cinta terhadap anak ini harus sesuai porsinya. Jangan sampai kita mungkin terlalu berat ke keluarga hingga lupa ke istri, ataupun terlalu berat ke anak sampai lupa kepada Allah yang sungguhnya yang harus dicintai. Nah itu ya, jadi harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai terjadi porsi cinta yang berlebihan, karena itu tidak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. 3. Menyatakan cinta. Tahap yang satu ini perlu dilakukan sebagai pembuktian bahwa kita itu mencintai seorang. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu." Ketika ada seorang laki-laki mencintai seorang, maka beritahu rasa cinta itu. Nah, makanya kalau misalnya kita simpan sendiri, kita malah jadi rasa sakit ataupun malah jadi jerawat kan ya, seperti itu. Jadi, nyatakan cinta kita, harus gentle. Seperti itu. Oke, itu tahap yang ketiga. Tahap keempat adalah mencintai dalam doa. Artinya, kita harus selalu mendoakan seseorang yang kita cintai. Dan kita juga berdoa agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta yang benar-benar karena Allah. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita itu dianugerahkan cinta kepada Allah. Karena itu cinta yang hakiki, yang sebenarnya harus kita miliki. Yang kedua adalah dianugerahi cinta kepada orang yang mencintai Allah. Karena ketika kita mencintai orang yang mencintai Allah, maka kita akan bersamanya menuju Allah dengan hal yang baik.
Jadi kita akan terbawa dengan kebaikan orang yang kita cintai karena ia mencintai Allah. Nah, ini 4 tahap yang harus kita lalui. Jadi tahap yang pertama adalah luruskan niat dulu. Yang kedua, mencintai sesuai dengan porsinya. Yang ketiga adalah kita dalam jatuh cinta ini harus menyatakan cinta kita. Yang keempat adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kalian jatuh cinta, hati-hati ya. Mulai luruskan niat kalian. Sebenarnya ada dua istilah ya dalam cinta itu. Ada jatuh cinta, ada membangun cinta. Nah, yang paling membuat senang dan happy itu ya jatuh cinta. Jatuh cinta karena cintanya langsung jatuh, cudek gitu ya. Jadi tiba-tiba cinta datang kepadaku. Jadi jatuh cinta itu biasanya membuat happy. Tetapi yang namanya jatuh ya pasti sakit ya. Kadang-kadang kalau cintanya tak terbalas, atau misalkan cinta yang kita miliki ternyata bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kan pasti sakit banget. Pasti sakit ya. Beda lagi dengan membangun cinta. Membangun cinta itu ya karena memang sakit di awal, tetapi berakhir dengan kebahagiaan karena dia tuh sudah terbiasa sedikit demi sedikit lalu membangun cinta, membangun istana cinta, dan akhirnya istananya sudah terbangun. Ada kebahagiaan tersendiri dari perjuangan membangun cintanya. Kalau jatuh cinta sebaliknya, indah di awal namun berakhir dengan penderitaan. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, itulah 4 tahapan cinta yang harus kalian lakukan ketika kalian jatuh cinta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Adam History. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.